ya bro ya, part 2-nya kita akan membuat challenge barbar. Apaan? ya terus. Ya kalau dapat maunya gitu, coach cuma sebelah kanan kiri. Main satu ruangan itu 4 orang. Hari ini saya akan membuat Q&A. Barbar nih, jangan lupa nih. Ini saya sekarang lagi bersama saya Nanda. dan untuk Instagram, TikTok tertera di bawah ya. Ingat nih, gini Nan. Sekarang kan banyak nih terjadi kasus-kasus pelecehan ya, pelecehan seksual. Terutama kayak pemerkosaan, begal payudara lah gitu loh. Kalau Nanda pribadi pernah nggak terjadi pelecehan seksual? Pernah, itu pun 2 kali. Yang pertama itu waktu SMP, waktu mau berangkat olahraga. Ya? Itu kan setengah 6 pagi, masih sepi-sepinya. Aku kirain ada orang di belakang ini naik motor mau nyalip, mepet. Ternyata enggak, ternyata itu dia gini megang toket. Aku nggak bisa berbuat apa dong, sepi juga, teriak meminta tolong, nggak ada orang. Nah, kamu nangis nggak waktu dipegang? Nggak nangis, cuma kayak orang bego sampai sekolahan. Siapa? Lagi bang. Ya terus? Ya kalau dapat maunya gitu, kok cuma ke sebelah kanan kiri dong. What the fuck? Gitu maunya, tapi kan nggak mungkin. Yang kedua itu kejadian tuh sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, atau 6 tahun juga, nggak tahu, lupa. Tapi itu dengan kondisi rame. Soalnya kan malam kan, banyak orang, dia tuh sempetnya megang toket Di mana? di jalan. Sampai aku tuh rame. iya di jalan, pas lagi jalan juga. Nah, apa ya, aku ngejar itu pun nabrak. Untung orang yang aku tabrak itu baik, istrinya nyuruh nemenin aku buat ngejar pelakunya, tapi saya nggak dapet juga. Lumayan tuh. Emosinya sampai Ubun-ubun lu mana? nggak ada ubun-ubun nih. Ya udah lanjut nih. Kalau Nanda nih, pernah nggak sih punya pengalaman seksual yang paling sadis atau greget? Kalau pengalaman seksual pernah. Main satu ruangan itu 4 orang. Tapi nggak ganti pasangan, kita nikmatin pasangan masing-masing. Nggak ada toilet sana toilet sini, enggak. Masa iya nggak ada rasa pengen ganti pasangan gitu? Enggak. Karena kita memang lebih nikmatin hidangan yang ada daripada mikirin yang lain. Mubazir nanti nggak bisa dibagiin kalau mubazir. Siapa tahu kan sekarang nih berempat nih. Lah, yang posisi yang Nanda dapetin di mana? Di sofa. Di sofa. Ya kayaknya mau nonton itu doang. Enggak dong. Oh gitu. Mau dipraktekin. Oh my god. Ya ntar ada waktunya. Dan untuk apa nih? Kalau kan berempat nih, ya, yang bertiga nih ada gini nggak? Apa ya? Kayak lihat Nana tuh, Nana lo nggak pengen. Oh, kalau pasangan yang satunya Iya. ngeliatin ke kita terus, ke pasanganku sama aku. Terus? Tapi yang aku sama pasanganku nggak fokus ke mereka karena ya udah sama-sama nikmatin. Ada yang bilang gini nggak? Lah punya dia kecil. Itu. Ada yang gitu nggak? Apa rata-rata? Nggak tahu ya, aku nggak merhatiin, aku udah Oh, nikmatin nggak. pasanganku aja. Oh, artinya emang fokus di depan ya, Iya. depan mata. Parah bro. Ya udah Nah deh. kamu? Aku ntar gitu loh. Entar sama siapa? Berarti masih direncanakan. Dari berempat. Besok 5 orang sekalian.
Nah, yang ketiga nih, sekarang ya, gaya yang paling kamu suka nih, di atas apa di bawah sih? Kalau aku lebih senang di bawah. Karena Nggak capek. lah masa lemah minta Bukan di lemah lo bawah? ya, bukan lemah lo ya. Karena skill kita kan beda. Masalah skill kan beda kan. Nggak tentu juga goyang itu harus di atas. Kalau kenapa mesti di atas, kalau di bawah juga bisa Ya, ngegoyang. sekarang gini dong. Sambil dicepit gini loh kakinya. Sekarang gini. Iya, kalau kurus yang di bawah. Kalau gendut gimana caranya goyangin dari bawah? Berarti dia yang di atas kan? Iya, Iya, kita yang di atas kan? ngerasa perutnya. Tapi itu aku nggak pernah punya pacar gendut. Oh, nggak apa-apa. Milih ya. Iyalah, kamu makan aja milih-milih. Masa pasangan nggak milih? Benar sih. Tapi yang penting sama kan rasanya. Kalau yang buat beda itu apanya ya? Skill. Skillnya. Iya. Skillnya dia tuh beda-beda mungkin. Dan lanjut ya ke pertanyaan nih. Kalau boleh tahu nih ya, gimana sih ekspresi kamu tuh kalau lagi benar-benar enak-enaknya gitu loh? Bisa nggak dijelaskan? Enaknya itu saat dimana dan langsung praktekin loh. Ekspresi. Kalau dipraktekin sama kamu, Ya ntar. Nggak. ya nggak bisa. Kalau dibilang ekspresi lagi enak itu kan tergantung. Kalau pas lagi di atas gini, pas Ekspresinya. lagi mentok, ya udah gini aja, gitu kan? Kalau kalau lagi di bawah hilang, kalau lagi di bawah nih, lagi enak. Terus aku udah keluar duluan. Paling bola mataku tuh tinggal yang putih gini. Gitu. Oh iya nih. Kadang kalau udah keenakan sambil bilang love you sayang. Sampai lupa nggak pengen bilang kata-kata lain, pokoknya I love you, I Love love you you. sayang gitu. Kalau berarti kalau pasanganmu bilang love you sayang itu berarti mainmu enak. Kalau dia biasa aja flat, itu berarti mainmu Kurang. biasa aja. Apalagi kalau habis pasanganmu habis main terus kamu dicium ininya, berarti enak kamu tuh. Oh pantesan nih. Iya paham. Dan ini nih, selama kamu main nih pernah sampai keluar berapa kali nih? Nah? Aku sih Sekali main, bukan berkali-kali ya, sekali doang. 6. 6 kali. Ya. Cuma 6, nggak kuat. Ih, ngerasa lega ya. Bukan lega, kayak muka itu kayak baru keluar dari kulkas. Takut kehilangan ya sama orang itu. Oh banget. Seandainya kalau teman yang ngambil itu, marah nggak? Apa bakalan? Dulu pernah marah lah. Apa bakalan? Ikhlas ya, Bukan jangan lah. ikhlas. Oh, trisam. Ya Iya. terlihat dulu yang ngambil tuh cantik apa enggak. Kalau yang ngambilnya buluk ya nggak mau lah aku trisam. Enggak, Ya ini enggak? Ya enggak? yang ngambilnya ini kakak sendiri gitu loh. Dia nggak mungkin. Iya, dia, Kit. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin ngambil. Main dari belakang ya, nusuk dia. Nggak banget. Dan yang kelima nih, lanjut, hal apa sih yang kamu lakuin saat sange ya dengan keadaan lagi sepi? Sange lagi sepi. Kalau nggak ada pasangan, nggak ada siapa-siapa, paling aku colmek. Emang puas? Puas lah, kan kita tahu sendiri tuh, diarahin sendiri. Bagian mana yang memang bikin gitu. Tahu nomor WA aku kan? Ya, bisa kalau di WA, kasihan pakai tangan. Tuh, enak pakai tangan sendiri. Karena Iya, tanganmu iya. belum tentu bisa nyari di mana iniku. Oh. Bagian yang paling gitu. Dan pernah nggak kamu tuh ngelakuin hal yang bodoh saat kamu lagi pengen-pengennya nih sepi kan? Hal bodoh misalnya apa ya? Di kamar ada, bisa ke dapur kayak ngambil terong gitu Oh sana. enggak, karena aku punya vibrator. Oh iya. Dan itu Tapi nggak enak loh. Bukan nggak enak sih, maksudnya daripada yang
benda tumpul gitu mending sama yang asli, walaupun kecil nggak apa-apa lah, ada geli-gelinya gitu daripada sama benda mati. Nyari yang ada getarnya dong. Itu udah getar goyang. Oh, udah getar getar. terus goyang-goyang gini. Gelinya ya. Cece punya. Enggak. Dia vibratornya hidup. Dia hidup dia. Ya udah lanjut bro. Gini nih, kalau Nana nih lagi lelah-lelahnya, suka yang kecil tapi lama keluar atau yang gede nih tapi cepat keluarnya? Kalau aku lebih ke ini ya, lebih ke durasi. Iya. Bukan durasi yang panjang loh kalau aku. Kalau disuruh milih kecil tapi lama atau panjang tapi sebentar, aku milih yang panjang tapi sebentar. Tapi yang dia bisa main berkali-kali. Kalau lama cuma bisa main sekali tuh nggak enak. Enakan sebentar tapi mainnya Bisa berkali-kali. Nambah lagi. Apalagi kalau lagi sange, udah dibuat sange, terus ternyata nggak bisa main. Lah sekarang gini ya, sekarang yang gede nih, yang gede. Iya, kalau iya bisa main, bisa lanjut main lagi. Tiba-tiba kalau kamu tuh lagi pengennya nih, tiba-tiba saya keluar nih. Perasaannya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau mau keluar kan dia pasti ngomong kan, yang aku mau keluar nih, paling aku bilang tahan dulu, lagi dikit aku juga keluar gitu. Ya seandainya dia nggak bisa gitu loh, rasa kecewa atau gimana? Apa? Ya iyalah, Apa rasa kecewa. Terus kamu kalau misalkan mau abis main terus pas lagi main punyamu nggak keluar, kamu kecewa apa enggak? Ya kecewa. Ya udah. Tapi kan setidaknya kalau ini pertanyaan ini kan kecil lama nih, tapi yang gede ini cepat keluar gitu. Ya nggak apa-apa, enak kan cepet keluar tapi main berulang kali. Tergantung cowoknya kan. Iya. Kalau emang dia lagi nggak mood kan sekali doang, kamunya nggak puas, dia udah puas duluan, kamunya nggak puas. Kalau cowok kalau misalkan bilang dia itu nggak puas tapi dia keluar, itu sama dengan bohong. Iya sih. Dimana-mana kalau udah orang puas tuh dia ngerasain puas pasti keluar kan punyanya dia. Kalau dia udah keluar tapi bilang nggak puas, itu sama dengan bohong. Nah, yang sekarang nih, menurut Nana nih, kalau cowok yang lemah itu kayak gimana sebenarnya? Cowok yang lemah itu yang nggak bisa foreplay. Asal masukin aja, dikiranya patung, asal masukin. Emang Nana tuh kalau foreplaynya tuh kayak gimana sih? Apa sih yang Nana lakuin pertama? Kalau foreplay Iya. kayak ini. Kan gitu. Apa sih yang kamu Aku lakuin? paling senang kalau di foreplay itu pertama dicium-cium. Apanya? Dicium dari sini, Dari leher. dari leher. Terus? dari sini nih, dari sini belakang sini gitu, bawah turun. Wih, itu tanpa dimasukin pun, kalau dia foreplaynya pintar, aku bisa langsung keluar loh. Tanpa dimasukin, kalau dia foreplaynya pintar. Aku pinter ya, nah. Terobos aja lah anjing ah, begini doang lo. Nggak tahu, aku belum nyoba, coba dulu lah. Iya, lihat ntar kan nggak enak, terus kelarin dulu gitu loh. Dan kalau apa namanya nih, foreplaynya itu nggak ada di saat waktu udah foreplay nih, udah mantap nih, ada tantangan nggak buat misalnya nih Nanda nih kayak diikat kayak gitu? Oh, kalau itu belum. Nggak pernah. Cuma dipukul-pukul kalau aku. Oh, pukul matanya doang. Iya, sama diciumin ketek tuh. C, kamu pernah Kamu pernah diikat? Oh enggak, karena dia pernah disuruh pakai jilbab. C. Yo lagi. Ya udah lanjut nih. Ya, tiba-tiba nih dia selingkuh, pasanganmu selingkuh. Hal apa sih yang Nanda lakuin ke dia kalau pasangan Nanda nih selingkuh? Lihat dulu selingkuhnya itu di saat memang masih sayang apa enggak. Kalau di posisi aku masih sayang,
aku pasti tanya, kenapa sih kamu kayak gini? Apa sih, hal apa sih yang nggak pernah kamu dapat dari aku? Terus? Karena orang selingkuh itu kan bagiku ada dua faktor. Satu faktornya itu karena memang dia itu tipikal tukang selingkuh. Yang kedua karena dia ada yang nggak dia dapat dari pasangannya. Kalau aku masih sayang mungkin aku maafin. Walaupun dia selingkuh berkali-kali nih. Iya, udah pernah loh aku itu, walaupun dia selingkuh berulang kali, dia keluar sama cewek, aku posisi masih sayang, masih aku lanjutin. Mantan yang terakhirnya? Nah, Nah, terus udah kayak gitu. Tapi kalau aku memang udah jengkel sama orang, apaan? Udah jengkel sama orang, maksudnya aku udah, oh ini titik jenuhku, aku udah capek. Sekalinya aku pergi aku gak bakal balik. Undang-undangnya Ci, titik jenuhnya udah capek banget sama yang terakhir nih. Ya udah, move on-nya cepet gitu ya. Move on-nya sama siapa? Ya sama dia lah. Bukan sama kamu? Kan belum pernah pacaran Sama? sama aku. Belum, berarti mau? Ya lihat situasi, keadaan dan kondisi gitu loh. Siapa tahu kan ada kesempatan dalam kesempitan. Apa ya? Ya udah deh, lanjut aja. Yang ke-9 nih. Kamu punya nggak sih momen-momen saat-saat kamu lagi bersama mantan yang susah banget dilupain? Kalau momen bersama mantan yang paling susah dilupain itu pas lagi bucin-bucinnya. Umur berapa? Nah, aku ngerasain untuk benar jatuh cinta sama orang tuh waktu SMA, mantanku waktu SMA. Dia tuh benar-benar prioritasin aku. Apa-apa aku dijemput, apa-apa aku dianterin. Kayak Gojek ya. Tapi enggak, memang dia tuh apa-apa aku ditemenin. Sayang aku mau ini, oke. Jadi berangkat sekolah, dianterin, pulangnya dijemput. Memang aku diprioritasin. Dan dia tuh memang bisa ngerubah seorang Nanda dari yang, ya pokoknya merubah lah. Dari segi pakaian atau apapun itu. Dia emang bisa ngerubah karakternya Nanda ya. Agar Tapi dia sempat ngecewain aku karena dia pacaran sama temanku sendiri. siapa Cece? Bukan, ada. Kenapa aku disebut terus? Ngiranya itu aku sama temennya, padahal enggak. Nah, apa ya aku mau bilang tadi? Dia yang sudah ngerubah kamu menjadi lebih buruk lagi ya? Iya. Buruk atau baik? Ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Buruknya dia nggak bisa bareng aku. Nggak bisa apa? Nggak bisa bareng aku, udah berumah tangga kan. Mana ya? Lanjut nih. Pernah nggak kamu tuh ngelakuin hal yang terbodoh dalam melakukan hubungan seksual? Misalnya, contohnya apa ya? Ya hal yang paling bodoh yang kamu lakuin gitu loh. Hal yang paling bodoh aku lakuin. Kayak itu dah. Kamu tuh kan pernah diikat tadi, pernah diikat cuma dipukul doang. Seandainya kamu nih ngelakuin Sama mantanku. iyalah masa Sama mantanku itu emang sekarang udah ada pacar. belum. Nah terus ya sama mantan. Pernah nggak hal-hal Enggak yang sih. bodoh? Cuma hal bodohnya itu hal bodohnya itu main berempat itu, dan akhirnya pacarku sama cewek yang satunya, sama temanku itu. Oh endingnya kalian main berempat nih? Iya, maksudnya bukan pas main itu bukan dia langsung sama cewek, bukan. Maksudnya setelah Jadi- kejadian itu berapa waktu lagi itu dia
pacaran mereka. Sama iya, cewek itu ini. hal paling bodoh yang aku lakuin. Dan setelah itu aku nggak mau lagi. Dan nggak malu ya. Setelah itu aku nggak pernah percaya namanya teman. Bukan nggak percaya, maksudnya ya udahlah kalau kita punya hubungan nggak usah dikenal-kenalin. Rossi ada di mana-mana. Setiap Tikungan tajam. ya besok ntar kan ada balasannya. Dia nikung pacar kita sekali, kita bisa nikung pacarnya dia 2 kali Enggak, gitu. kalau aku enggak. Kalau aku mungkin kalau aku yang dulu iya, tapi sekarang aku enggak. Udah Karena- tobat nih. Bukan udah tobat, buat apa sih? Iya. Seks itu kebutuhan nggak? Kebutuhan. Butuhnya. Bohong, butuh banget, butuhnya kamu. Dan Butuh. bilang-bilang. Butuh. Butuh bukan butuh. Oh iya, butuh. Kenapa sih butuh? Kenapa bisa itu kebutuhan gitu? Jelasin dong. Kenapa itu bisa kebutuhan? Nah, sekarang kayak orang kalau lagi sakit harus minum obat kan? Iya. Kalau kamu lagi sange, kamu harus ngapain? Kalau lagi nggak ada siapa? Ini kan ada Sita kan? Oh iya sih tangan. Tapi kan tadi kan bilang nih itu kebutuhan. Lagi pengen-pengennya nih, apakah langsung nih nelpon teman yang kamu nggak pernah diajak sama sekali, kamu telepon sini dong ke rumah? Enggak, kalau teman enggak kalau teman. Palingan mantan. Iya, kalau mantan mungkin kalau masih berhubungan kan, tapi lebih ke ya udah sih sendiri aja ngapain. Kalau sendiri bisa ngapain, harus ada mantan. Nanti ada cerita lagi kelanjutannya kalau lagi sama mantan. Kalau nggak ada niat gitu sama yang baru gitu, sama yang belum pernah sama Nanda Oh, gitu. kalau itu rasa penasaran kalau aku. Kalau aku nih ngeliat cowok, oh ini cowok ini, aku lebih senang cowok yang cuek kan, maksudnya nggak banyak tingkah gitu, cool gitu, yang baru dikeluarin dari kulkas. Kalau Jadi- aku tuh ya lanjut dulu. Jadi buat ada rasa tertantang, bisa nggak sih aku dapetin dia? Jangan salah loh ya, jangan salah. Jangan cowok itu selalu, kenapa orang-orang ini selalu membeda-bedakan antara cewek sama cowok. Cowok kalau dapet nyicipin banyak cewek ngerasa hebat. Kalau cewek Kalau gitu cewek juga. di ngerasa kalau cewek ngerasain banyak cowok dibilang Apa? gampang. Padahal rasa penasaran itu kan cewek sama cowok sama-sama ada. Kenapa harus selalu membeda-bedakan antara cewek sama cowok? Dan cowok itu selalu ngerasa dia tuh ngetester, padahal dia yang ditester. Nah. Iya sih ya. Sebenarnya cewek cowok tuh sama aja ya. Sebenarnya itu sama aja. Cuma nih, kalau ceweknya sendiri ada yang dilihatkan, ada yang ditutupin. Kalau cowok Kalau itu lagi pengen tuh. cowok tuh dia tuh kayak nggak punya harga diri ya. Kalau cewek baru ada harga dirinya gitu loh. Emang cowok gak punya harga diri emang? Iya. Gak tahu diri, Nggak gak punya otak, gak punya otak. Aku punya. Tapi gak dipakai. Sering ditinggal. Kamu kan tadi bilang nih suka sama cowok yang cuek gitu, yang baru keluar dari kulkas, cool gitu. Dan jauh dong sama aku ya. Aku udah nggak cuek, banyak bacot. Apalagi kalau habis Habis apa? minum. Ya habis minum, ya banyak bacot gitu kan. Nggak mungkin kan sama aku ya. Tapi kalau Mau dijelaskan? ya entar. Mau dijelaskan? Detail dari awal seret sampai akhir. Mau dijelaskan, C? Jelaskan. Ya udah bro, lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir ya. Itu apa sih yang menurut gini nih? Dan yang paling menyakitkan dari mantan itu apa sih, Nan? Menurut kamu?
menyakitkan dari mantan itu perlakuan gak enaknya dia. Kalau yang nggak bisa dilupain tuh perlakuannya dia itu ke kita yang kayak merhatiin itu nggak bisa dilupain, karena setiap orang kan merhatiinnya itu kan punya cara beda-beda, nyayangin kita tuh dengan cara yang beda-beda. Nah kalau yang paling nggak bisa dilupain itu cara dia ninggalin kita. Terus gimana lu? Itu paling nggak bisa dilupain. Kayak misalkan ditinggal nikah. Apalagi tinggal nikah berkali-kali gitu ya. Udah lagi sayang-sayangnya. Sakit nggak? Biasa aja sih. Biasa. Ya. Tapi bisa Baru- bikin kamu susah move on kan? Baru tiba-tiba lihat undangannya tuh udah, wih. Jangan bilang itu anakku. Nah. Bukan gitu. Udah goblok. Ya udah deh. Apa ya? Pernah ditinggal nikah kan? Sering. Berapa kali? Nah sama yang SMA itu juga aku ditinggal nikah. Kita nggak bisa nikah. Sampai 3 kali nggak ditinggal nikah? Nggak tahu ya, nggak ngitung. Banyak banget. Banyak. Tahu-taunya diundang aja. Seriusan Aku, bener? aku tapi enggak, kebanyakan sih ada yang nggak ngundang, ada yang nggak ngundang. Seandainya aku diundang, paling aku pas salaman aku bisikin sama istrinya. Bilang apa? Wes tahu. Bisa tahu apa? Sudah pernah, sudah tahu. Oh. Wes tahu enak. Kalau selama mantan-mantanku ini kan nggak pernah Kak, dapat undangan. Kalau emang dapat, pasti aku sih tahu nih yang jagain ya. Enggak salah ngomongnya, jangan gitu. Dia senangnya di atas gitu. Bukan, aku suruh jagain doang. Jagain ya itu doang, udah paham dia. Berarti itu nyau. Iya, dia pasti bakalan ngerti. Oke. Ya udah nih. Sekarang untuk Nanda ada pesan dan kesan nggak untuk para remaja sekarang yang belum tahu namanya seksual? Dan atau gini ya, satu hal untuk mantan nih. Ingat tuh. Untuk mantan sih. Nih untuk adik-adik nih semuanya yang belum pernah ngerasain seks, kalau Bener bisa nih. jangan, jagalah kesucianmu, bukan karena munafik ya ngomong kayak gitu. Ya, betul. Karena sekarang kan di zaman sekarang kan pergaulan kan makin bebas. Kalau bisa kalian jangan sampai kenal namanya seks, karena itu bikin ketagihan. Nggak serius. Itu bikin kita tuh semakin apa ya, rasa ingin taunya tuh semakin tinggi untuk hal seks itu. Jadi kalau bisa kalian tuh sebisanya mungkin jaga kesucian atau keperawanan kalian sampai kalian nikah. Dengar nih kakaknya, dia ngasih tahu yang baik, yang positif, masa depanmu terjaga dan terjamin buat suami besok. Itu. Karena cowok nih kebanyakan tuh hanya rasa penasaran, Iya sebenarnya rasanya sama. bukan Dan sensasinya yang beda, rasanya Iya. sih sama sensasinya. sensasinya yang beda. Itu kan bikin adik-adiknya nanti ini loh, Enggak. pengen tahu juga loh. Enggak, aku nih anak baik. Dah, kita tutup nih ya. Thank you nih Nan. Yang buat mantan belum? Oh iya mantan. Yang buat mantan belum? Buat mantan? Buat mantan yang nonton, siapapun ya, aku nggak sebut nama, siapapun. Makasih udah pernah isi hatiku, pernah ngobatin lukaku, walau akhirnya kamu ninggalin luka yang begitu parah. Udah itu aja. Semoga kamu bahagia sama kekasih barumu. Siapa kekasihnya? Sabar. Itu namanya cobaan. Cobaan, sabar ya, itu ujian. Ya Oke, udah. makasih buat semuanya yang udah nonton. Semoga kalian terhibur. Bukan terhibur. Bukan terhibur apa? Bikin gini dia, apa namanya?
Otaknya hilang jadinya itu. Kayak kamu dong, nggak Enggak, punya otak. masih ada otak. Tapi lupa gak kepake. Ditunggu ya bro ya, part 2-nya Part 2. kita akan membuat challenge. Barbar. Buka-bukaan. Aduh, Tunggu ya. Thank you, saya tutup. makasih.